Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi bersama saya dalam mata pelajaran prakarya TIK, di mana di dalam pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai program pengolah kata atau yang dikenal dengan Microsoft Office Word 2007. Jadi yang kita pelajari adalah Microsoft Office Word yang versi 2007. Nah, nanti akan saya jelaskan sekilas mengenai program tersebut atau aplikasi tersebut. Nah, saya harapkan kalian dapat mengerti, dapat mempelajari video yang telah saya buat ini untuk bahan kalian belajar di rumah. Oke, baik. Sebelumnya di pertemuan ketiga dan keempat materi kita juga sama, yaitu mengenai program Microsoft Office Word 2007, cuman videonya tidak saya buat. Nah, dalam pertemuan kelima kali ini, videonya saya membuat video ini untuk menjelaskan sekaligus materi Microsoft Office Word 2007 yang kita bahas dari pertemuan 3 sampai dengan pertemuan kelima kali ini. Nah, baik, akan saya jelaskan. Nah, jadi Microsoft Office Word 2007 ini adalah aplikasi atau program yang digunakan untuk mengolah data berupa kata atau teks. Nah, saya ulang sekali lagi bahwa Microsoft Office Word ini adalah aplikasi atau program yang digunakan untuk mengolah data berupa kata atau teks. Nah, jadi yang berkaitan dengan kata atau teks. Nah, contohnya seperti apa yang dapat kita buat menggunakan aplikasi ini? Yang pertama adalah membuat laporan. Nah, kemudian membuat makalah, membuat skripsi, membuat undangan, membuat proposal, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita buat atau kita lakukan menggunakan program Microsoft Office Word 2007 ini. Nah, untuk kalian sebagai pelajar, aplikasi ini tentu sangat bermanfaat untuk kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas yang guru-guru kalian berikan. Nah, makanya untuk materi kali ini sebenarnya adalah materi yang sebenarnya kita lebih banyak ke praktek daripada memberikan teori seperti ini. Nah, maka saya harapkan kepada kalian, selain kalian mempelajari materi yang saya berikan, kalian juga dapat mempraktekkannya di rumah masing-masing. Nah, bagi yang memiliki laptop, komputer di rumahnya masing-masing, kalian dapat mempraktekkannya secara langsung. Nah, untuk kalian sebagai pelajar nanti, apabila kalian menguasai program atau aplikasi Microsoft Word ini, maka mudah nanti bagi kalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang guru kalian berikan dalam bentuk dokumen nantinya. Nah, seperti itu. Seperti halnya adalah membuat materi presentasi. Ini sangat mudah. Nah, apalagi nanti kalian lanjut ke tingkat kuliah. Nah, maka ini adalah aplikasi yang memang wajib harus kalian kuasai, ya. Karena apa? Karena aplikasi ini bukan hanya saja untuk pelajar, tapi untuk kalangan umum seperti orang-orang yang bekerja di kantor, guru. Nah, kemudian para pengusaha juga menggunakan aplikasi ini untuk mendukung pekerjaannya. Nah, maka aplikasi ini saya harap kalian menguasainya. Nah, saya lanjutkan lagi bahwa Microsoft Office Word 2007 ini adalah aplikasi yang dibuat oleh perusahaan Microsoft. Jadi dibuat oleh Microsoft. Nah, untuk versinya itu banyak sekali. Nah, versi dari Microsoft Office Word ini banyak sekali. Ada Microsoft Office Word 2003, ada Microsoft Word 2007, ada Microsoft Word 2010, kemudian ada Microsoft Word 2013, dan sampai sekarang masih banyak lagi versi-versi yang lain dengan tampilan yang berbeda-beda. Nah, tapi pada intinya adalah sama.
pemanfaatannya sama. Nah, mungkin hanya tampilan dan beberapa fitur dari setiap versi itu berbeda-beda. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah khusus untuk Microsoft Office Word 2007. Mengapa 2007? Karena yang 2007 ini menurut saya adalah Microsoft Office Word yang paling banyak digunakan untuk sekarang. Nah, paling banyak digunakan, mungkin paling mudah dalam penggunaannya, kemudian tampilannya juga mudah dimengerti. Jadi di dalam tampilan Microsoft Office Word 2007 ini adalah nantinya banyak kalian jumpai berupa ikon-ikon atau perintah-perintah di dalam mengerjakan dokumen nantinya. Baik, di sini saya akan jelaskan mengenai interface atau tampilan dari Microsoft Office Word 2007. Nah, saya harap kalian dapat memperhatikan apa yang nanti akan saya jelaskan di sini. Nah, untuk memulai aplikasi atau program Microsoft Office Word 2007, nah itu ada 3 cara. Yang pertama adalah melalui ikon yang ada di desktop. Nah, kalian perhatikan ini adalah tampilan desktop dari layar komputer kalian. Nah, apabila kalian menjumpai aplikasi atau Microsoft Office Word, nah seperti ini. Nah, kalian cukup klik 2 kali untuk membukanya. Klik 2 kali. Nah, maka tampilan dari Microsoft Office Word akan terbuka. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara yang kedua adalah melalui tombol Start yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian kalian klik tombol Start, kemudian kalian cari Microsoft Office, kemudian pilih Microsoft Office Word 2007. Nah, klik. Nah, maka program atau aplikasi Microsoft Office Word akan terbuka. Nah, itu adalah cara yang kedua. Nah, sedangkan cara yang ketiga adalah melalui pencarian yang ada di pojok kiri. Nah, kalian cukup ketikkan nama dari program Microsoft Office Word. Contohnya Microsoft Office Word 2007. Nah, kalian akan jumpai aplikasi Microsoft Office Word 2007. Nah, kalau sudah ketemu, kalian cukup klik 1 kali dan aplikasi Microsoft Office Word akan terbuka. Nah, itu adalah 3 cara atau 3 langkah di dalam membuka program Microsoft Office Word yang perlu kalian ketahui. Nah, ini adalah tampilan atau interface dari program Microsoft Office Word 2007. Nah, mungkin agak berbeda dari tampilan Microsoft Office Word 2010 atau yang 2013. Nah, tapi pada intinya di dalam pengoperasiannya ini adalah sama. Nah, hanya tampilan saja yang berbeda. Nah, saya akan jelaskan satu persatu komponen dari tampilan Microsoft Office Word ini. Nah, yang dimana nanti ada 14 bagian dari komponen yang ada di Microsoft Office Word ini. Yang pertama saya akan tunjukkan yaitu adalah Office Button. Office Button letaknya adalah di pojok kiri atas. Nah, di pojok kiri atas kalian akan jumpai Office Button, yang dimana di dalam Office Button ini adalah terdapat perintah dasar di dalam pengoperasian Microsoft Office Word. Nah, perintah-perintah dasarnya adalah new. Nah, kemudian open. New ini adalah untuk membuat dokumen baru. Kemudian open ini adalah untuk membuka file Microsoft Office Word yang telah kita simpan sebelumnya. Save ini adalah untuk menyimpan file baru. Save as ini adalah untuk menyimpan file dengan nama yang baru. Kemudian print untuk mencetak. Kemudian ada prepare, ada send, kemudian ada publish, kemudian close untuk menutup. Kemudian ada Word option untuk pengaturan tampilan dari Microsoft Office Word. Kemudian ada exit Word, ini juga digunakan untuk menutup program Microsoft Office Word. Nah, ini adalah bagian yang pertama, Office Button.
dengan perintah-perintah dasar yang telah saya jelaskan tadi satu persatu perintahnya. Nah, kalian dapat mempraktekkannya nanti di rumah. Nah, ini adalah komponen yang pertama, office button. Kemudian komponen yang kedua adalah quick access toolbar. Quick access toolbar letaknya adalah di samping dari office button. Nah, ini quick access toolbar dan icon-iconnya adalah new, open, print preview, dan lain-lain. Nah, untuk icon dari quick access toolbar ini bisa kita hilangkan atau bisa kita tambahkan. Nah, kalau kita klik tanda panah di sini nanti terdapat tanda checklist. Kalau yang di checklist seperti ini artinya icon ini ditampilkan di dalam quick access toolbar. Sedangkan yang tidak di checklist artinya icon tersebut tidak ditampilkan di dalam quick access toolbar. Jadi fungsi dari quick access toolbar ini adalah untuk mempercepat kita di dalam melakukan suatu perintah. Misalkan adalah perintah save ini. Jadi kita tidak perlu lagi ke bagian office button, tapi kita langsung saja ke quick access toolbar untuk melakukan save atau menyimpan file. Nah, ini adalah custom quick access toolbar bagian yang kedua. Nah, kemudian untuk bagian yang ketiga di sini adalah title bar. Nah, title bar dapat kalian lihat. Nah, ini adalah title. Title itu adalah judul. Nah, jadi judul di sini untuk pertama kali kita membuka Microsoft Office Word, judulnya adalah dokumen 1. Nah, karena ini belum kita simpan, maka secara default maka namanya adalah dokumen 1. Nah, title. Nah, kemudian bagian yang keempat adalah control button. Control button adalah ada 3 perintah di sini untuk control button. Pertama adalah close, restore, dan minimize. Nah, close ini untuk menutup program Microsoft Office Word. Kemudian restore down ini adalah untuk memperkecil atau memperbesar layar. Kemudian minimize ini adalah untuk menyembunyikan layar namun masih dalam keadaan aktif. Nah, ini adalah ketiga perintah yang terdapat di dalam control button. Nah, itu adalah bagian yang keempat. Nah, kemudian bagian yang kelima adalah menu bar. Nah, menu bar di sini terdapat 7 bagian. Yang pertama ada home, insert, back layout, reference, my link, review, dan view. Nah, ini adalah menu bar yang terdapat di dalam Microsoft Office Word 2007. Nah, setiap menu nanti kalian dapat melihat perbedaannya dan fungsi dari icon yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah bagian yang kelima, menu bar. Kita lanjut bagian yang keenam. Bagian yang keenam adalah tombol help button atau tombol bantuan. Letaknya di pojok kanan atas. Nah, ini adalah tombol help bantuan. Apabila kita klik, jadi fungsinya ini adalah untuk memberikan bantuan apabila kita tidak memahami tampilan dari Microsoft Office Word ini. Nah, kita lanjut bagian yang ketujuh. Bagian yang ketujuh di sini adalah group. Nah, yang mana yang dinamakan dengan group? Nah, kita perhatikan di sini misalkan adalah di tombol home ini terdapat beberapa grup. Nah, perhatikan kursor saya. Nah, di sini adalah di dalam menu home di sini terdapat grup clipboard, grup font, grup paragraf, grup style, dan editing. Nah, kemudian di menu insert ini terdapat grup text, grup table, grup illustration, grup link, grup header, grup text, dan grup simbol. Nah, artinya grup ini adalah icon-icon yang dikelompokkan sesuai dengan
perintah dan fungsinya masing-masing. Nah, misalkan adalah grup font di dalam menu home di grup font ini artinya adalah grup ini dikhususkan untuk mengatur font atau mengatur huruf. Nah, atau di menu home grup paragraf artinya ini adalah icon-icon di dalam grup paragraf ini adalah icon yang dapat kita gunakan untuk mengatur paragraf. Begitu juga yang lainnya. Nah, di setiap menu nanti akan kalian dapatkan atau dapat kalian lihat grup-grup yang berbeda di dalamnya. Nah, itu adalah bagian yang ketujuh, yaitu grup. Nah, sedangkan bagian yang kedelapan adalah tombol kotak dialog. Nah, tombol kotak dialog ini letaknya adalah di samping dari grup tadi. Contoh di menu home, grup clipboard. Nah, di sini kita dapat jumpai tombol kotak di dialog. Tombol kotak dialog itu ditandai dengan tanda panah ke bawah. Nah, contohnya adalah di grup clipboard. Di sini ada tombol kotak dialog clipboard. Nah, kemudian di menu home grup font, di sini dapat kita jumpai tombol kotak dialog font. Nah, begitu juga setiap kalian menjumpai tanda panah yang ada di samping grup ini, maka ini dinamakan dengan tombol kotak dialog. Fungsinya adalah untuk melakukan perintah lanjutan. Nah, misalkan kalau di grup font ini kita klik tombol kotak dialognya, maka kalian dapat mengatur lebih lanjut lagi mengenai pengaturan font atau huruf. Nah, begitu. Nah, ada juga di sini misalkan kalau di menu insert ada juga grup yang tidak memiliki tombol kotak dialog. Nah, maka di sini tidak kita jumpai tombol kotak dialog di dalam grup insert. Grup yang terdapat di dalam menu insert. Nah, jadi artinya tidak semua grup memiliki tombol kotak dialog. Oke, nah itu adalah tombol kotak dialog tadi adalah bagian yang ke-8. Nah, sekarang lanjut kita ke bagian yang ke-9. Nah, untuk bagian yang 9 ini adalah ruler. Ruler ini kita kenal dengan penggaris. Yang mana? Nah, penggaris ini ada dua. Penggaris yang di atas ini dinamakan dengan horizontal ruler. Nah, kemudian garis yang di samping ini. Nah, garis yang di samping ini dinamakan dengan vertical ruler. Nah, maka penggaris ini bisa dikatakan fungsinya adalah untuk mengatur paragraf atau mengatur margin. Nah, untuk ruler yang ada di atas ini biasanya fungsinya kita gunakan untuk mengatur paragraf atau indentasi. Nah, kemudian dapat juga kita gunakan untuk mengatur margin. Nah, besar kecilnya margin kertas maksudnya. Nah, jadi itu adalah fungsi ruler. Nah, kalian dapat baca di materi kalian nanti ruler itu fungsinya apa dan dapat kalian praktekkan langsung di rumah. Nah, itu adalah ruler tadi adalah bagian yang ke-9. Sekarang kita lanjutkan lagi ke bagian yang 10, lembar kerja. Lembar kerja di sini adalah, nah kalian dapat melihat tampilan putih ini adalah kertas. Nah, jadi ini adalah kertas atau lembar kerja yang dimana fungsinya adalah disinilah tempat kita untuk mengolah dokumen, tempat kita untuk mengetik. Nah, jadi sebelum kita print, nah kita harus olah dulu dokumen tersebut. Nah, kemudian setelah kita olah di dalam lembar kerja ini, nah barulah nanti dapat kita cetak atau kita print. Nah, jadi lembar kerja ini adalah bagian yang ke-10. Sekarang kita lanjutkan lagi di bagian yang ke-11, scroll bar. Scroll ini fungsinya adalah untuk menggeser. Scroll ini dibagi menjadi dua. Ada vertical scroll bar. Nah, ini yang dinamakan dengan scroll untuk menggeser kata saya tadi. Nah, ini yang di sebelah kanan pojok ini adalah vertical scroll bar. Fungsinya adalah untuk menggeser ke bawah atau ke atas lembar kerja yang ada tadi.
Nah, sedangkan horizontal ini harus kita besarkan dulu baru dia nanti ada scroll barnya. Nah, ini yang di bawah ini adalah horizontal scroll bar untuk menggeser ke kiri dan ke kanan. Kalau vertikal tadi untuk menggeser ke atas dan ke bawah. Nah, itu adalah perbedaan dari scroll bar yang ada dua tadi, vertical scroll bar dan horizontal scroll bar. Nah, kita perkecil maka yang horizontalnya hilang. Nah, itu adalah bagian yang ke-11 scroll bar tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian yang ke-12. Nah, untuk bagian yang ke-12 di sini adalah status bar. Status bar ini adalah baris horizontal yang menampilkan informasi jendela dokumen yang sedang aktif. Nah, status bar ini adalah menampilkan informasi mengenai jendela yang aktif. Nah, status bar letaknya adalah di sini. Nah, letaknya di sini. Nah, misalkan ini adalah page 1 of 1, artinya adalah halaman 1 dari satu halaman. Wood ini adalah kata yang kita gunakan. Misalkan kalau saya ketikkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, maka di Wood di sini akan berubah menjadi 4 dari kata teknologi informasi dan komunikasi ini. Nah, karena teknologi informasi dan komunikasi ini terdiri dari 4 kata, maka di sini di Wood di sini di tampilan informasinya akan juga berubah menjadi 4, artinya adalah 4 kata yang telah kita gunakan. Nah, itu adalah bagian status bar. Kemudian lanjut lagi ke bagian yang ke-13 yaitu view toolbar. View toolbar letaknya adalah di sini. View itu adalah untuk mengatur tampilan dari lembar kerja. Ini adalah tampilannya, ada 5. Ada print layout, ini tampilan yang saya gunakan. Kemudian full screen reading, ada web layout, kemudian outline, kemudian ada draft. Nah, kalian bisa klik nanti satu persatu di sini. Kalian bisa lihat perbedaannya dari tampilan lembar kerja yang berada di view toolbar ini. Nah, untuk yang terakhir tampilan yang ke-14. Nah, jadi di bagian yang ke-14 ini adalah zoom control. Zoom sesuai dengan namanya, zoom ini adalah untuk memperbesar maupun memperkecil lembar kerja atau tampilan kerja dari Microsoft Office Word. Zoom letaknya di sini. Nah, ada zoom out, ada zoom in. Zoom out untuk memperkecil. Nah, kalian bisa lihat persentasinya di sini. Nah, ini 50% dengan tampilan yang seperti ini. Kemudian kalian bisa besarkan. Nah, ini adalah 100% dengan tampilan yang seperti ini. Nah, jadi itulah 14 bagian atau komponen yang terdapat di dalam tampilan Microsoft Office Word 2007. Nah, saya harap kalian dapat mengerti dari tampilan Microsoft Office Word 2007 ini. Nah, sebelum kita memulai di dalam mengolah dokumen, alangkah baiknya kita memahami tampilan dari Microsoft Office Word ini agar nantinya kita mudah di dalam mempraktekkan di dalam pembuatan dokumen. Nah, jadi sekian video yang dapat saya berikan. Nah, semoga kalian dapat mempelajarinya dan dapat mempraktekannya di rumah masing-masing. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.